masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ratusan rumah di 2 desa di Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Alamat kantor perusahaan pemenang tender perbaikan jalan di Lampung Tengah bodong. Alamat kantor perusahaan adalah rumah kosong. Akibat visa bermasalah, 5 calon haji tertunda keberangkatannya. Tim Reskrim Polres Tulang Bawang Selasa siang mengklaim telah mengetahui identitas pembunuh Yuminatun, tukang pijat warga desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung. Pelaku kini masih dalam pengejaran polisi. Keberadaan pelaku masih kita lakukan pengejaran. Untuk dugaan pelaku sudah kami kantongi namanya dan saat ini masih kami dalami untuk memastikan bahwasanya yang bersangkutan memenuhi alat bukti yang cukup untuk nantinya kami tetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, rumah korban pada Selasa siang sepi dan dipasang garis polisi. Di mata tetangga, korban dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Pas malam kejadian itu, sebelum kejadian nggak dengar apa-apa kalau saya. Kebetulan malam itu juga saya tidurnya malam juga sih, cuman nggak dengar apa-apa. Kalau keseharian korban ini sebagai apa sih Pak? Sebagai tukang pijit biasanya. Kesehariannya bagaimana? Kesehariannya baik, sama lingkungan juga baik, sama tetangga juga baik lah pokoknya. Jenazah Yuminatun ditemukan putranya pada Sabtu malam lalu. Korban tewas di lantai kamar rumahnya akibat dianiaya dengan senjata tajam di perutnya. Jenazah kini telah dimakamkan di TPU kampung halaman korban di Rawapitu, Tulang Bawang. Keluarga korban berharap pembunuh Yuminatun segera ditangkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tuh dia kayak, ya bener tuh ngintai dulu ya dia tuh. Oh 2. Satunya ngeliat rumah depan rumah kan. Pencurian motor di Bandar Lampung kian merajalela. Terbaru kawalan pencuri menggasak 2 motor sekaligus dari halaman salah satu rumah di perumahan mewah Anantahira, Kelurahan Segara Mider, Tanjung Karang Barat, Senin malam. Tuh muka gembok kita tuh ya. Oh dia kayak ngeluarin barang tuh. Dalam rekaman CCTV terlihat pencuri 2 orang masuk ke rumah korban. Mereka awalnya merusak gembok pagar dan merusak kunci kontak, diduga menggunakan kunci T. Dalam waktu tak sampai 5 menit, mereka bisa membawa kabur 2 motor. Tuh, nah ini motor satunya nih. Udah tuh, pergi dia. Kemarin kondisi motor itu di dalam rumah, tapi di pagar. Dia nggak dimasuk dalam rumah, dia di luar rumah, di dalam pagar. Digembok apa pagarnya Pak? Digembok. Saya lihat dari CCTV kemarin yang dikirim, mereka tuh kelihatannya berdua. Oh, 2 orang. Ya, 2 orang. Terus saat pelaku yang ngeluarin motor itu cuma orang satu. Dia masuk, ngeluarin motor yang pertama, sudah itu masuk lagi, ngeluarin motor yang kedua. Pencurian telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pembobol rumah kabur dan bersembunyi di samping masjid di Kecamatan Air Nandingan saat akan ditangkap polisi sektor Pugung Tangkamu Senin malam. Tersangka bernama Nanang Saputra alias Tapak, 40 tahun.
Ia nyaris babak belur dihakimi massa yang turut mengejar. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka yang dibantu oleh seorang temannya yang masih buron itu telah membobol 2 rumah di Kecamatan Pugung. Keduanya menyasar rumah yang sedang kosong ditinggalkan pemiliknya. Setelah merusak kunci pintu, tersangka kemudian menggasak perhiasan, perabotan elektronik. Kamu udah berapa kali melakukan perbuatan kamu? Sini sekali ini, Pak. Sini. Sebelumnya kamu pernah lakukan di mana? Di Polsek Sumberjo, Pak. Oh, jadi kamu sudah pernah masuk di Polsek Sumberjo? Iya, Pak. Berapa tahun kondisinya? 11 bulan, Pak. 11 bulan. Setelah ketangkep yang kedua ini, kamu nyesal perbuatan kamu ini? Sangat menyesal, Pak. Janji nggak ngulangin? Janji, Pak. Jadi tersangka melakukan perbuatannya yaitu dengan cara bersama-sama dengan temannya yang berinisial Y, terus mencongkel rumah di bagian pintunya dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, yaitu berupa 1 unit handphone merek Realme serta tabung gas seberat 3 kg. Barang curian tersangka telah dijual dan uangnya habis untuk foya-foya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu teman tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandar Lampung Selasa siang menjemput Marwadah, salah seorang asisten rumah tangga atau ART yang masih bekerja di rumah tersangka SH dan SA yang telah ditangkap karena diduga menganiaya 2 ART-nya. Marwadah dimintai keterangan sebagai saksi pada perkara yang menimpa SH dan SA. Saat datang ke kantor polisi, Marwadah juga didampingi orang tuanya. Marwadah membantah tuduhan pelapor yang merupakan 2 temannya yang sama-sama bekerja di rumah SH dan SA. Marwadah mengatakan bahwa ia telah bekerja di rumah majikannya itu selama lebih dari 3 tahun dan tidak pernah dianiaya oleh siapapun. Tersebut membantah hal tersebut, dan itu pun kita dengar langsung bersama dengan orang tuanya dan kuasa hukumnya dari abahnya dari anak tersebut. Langsung dia mendengar langsung apa yang disampaikan oleh anaknya. Itu memang tulus dari anak itu yang menyampaikan langsung. Ada dugaan aksi penganiayaan sendiri itu? Kalau dari keterangannya anak tersebut tidak ada. Saya juga didampingi oleh PTD Kota, sama-sama kita mendengar tidak ada hal tersebut. Keterangan yang disampaikan Marwadah ini bertolak belakang dengan keluhan orang tuanya pada Senin siang saat ditemui sejumlah wartawan di rumahnya di Pugung, Tanggamus. Ayah Marwadah mengatakan putrinya pernah tidak digaji selama 4 bulan dan pernah kabur dari rumah majikannya, lalu kembali. Setelah itu, 4 tahun Marwadah tidak pernah pulang lagi ke kampung. Seperti diberitakan sebelumnya, SH dan putrinya bernama SA ditangkap polisi karena diduga menganiaya 2 asisten rumah tangganya. Kedua korban kabur dari rumah tersangka karena mengaku tidak tahan kerap mendapat perlakuan kasar. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.